Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lesmana Channel Edu, channel edukasi, motivasi, religi dan hiburan edukatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 12 tentang iman kepada hari akhir. Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat menambah keimanan kita. Bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, like dan komen, agar kami lebih semangat membuat konten-konten berikutnya. Selamat menyaksikan. نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mari kita mulai pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Berikut disajikan informasi terkait dengan hari akhir menurut ketiga sudut pandang tersebut. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. 1. Kiamat sugro, kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Imran ayat 185, yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah surah Ar-Rum ayat 55-56. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Dua. Kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Pada hari kiamat, alam semesta digambarkan dalam keadaan porak-poranda.
gunung yang menjulang tinggi beterbangan layaknya kapas. Demikian juga dengan planet-planet dalam susunan tata surya. Pada hari kiamat seluruh alam semesta akan dihancurkan hingga tak tersisa satu makhluk pun yang hidup. Hari kiamat termasuk salah satu peristiwa yang harus diyakini umat muslim dan termasuk dalam rukun iman kelima. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. 1. Menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar atau gas katastrofe. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya, sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi terus beredar namun daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. 2. Menurut teori fisika. Letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer, dan luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun, dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul, atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan, yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Itulah sekilas tentang gambaran terjadinya hari akhir menurut Al-Quran dan berbagai teori ilmu pengetahuan. Poin utama yang harus kita ambil dari pelajaran tersebut adalah senantiasa mengimani bahwa hari akhir itu pasti terjadi dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan hari akhir akan datang. Yang kedua, kita harus selalu muhasabah diri dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Sebagai bahan muhasabah diri, silahkan simak ceramah dari Ustadz berikut ini. Kita meyakini bahwa dunia akan berakhir. Idza sama'um fatarat, langit akan terbelah. Ternyata selama ini kita selamat dari tebaran meteor dari atas. Kenapa kita tidak mati? Karena masih ada penyangga, penjaga di atas. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu ada 7 lapis bangunan yang kokoh.
Lapisan ozon itu jauhnya 600 km. Maka andai ada satu besar yang bergelinding dari atas, maka dia akan mengkerut, mengecil seperti es batu yang masuk ke dalam kuali yang panas, mengecil, mencair, habis. Andai nanti langit terbelah. Sekarang dunia sibuk dengan global warming, pemanasan global. Cairan es mulai mencair yang ada di kutub selatan, sehingga permukaan pantai naik karena air laut naik. Tenggelam beberapa kota. Bagaimana nanti kalau langit terbelah? Bagaimana panasnya yang masuk ke kita? Mati, mengelupas kulit. Dunia akan kiamat. Idza sama'un fatarat wa idzal biharu fujirat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat. Planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars hari ini masih tetap berjalan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin menabrak bulan dan bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullu, semuanya fi falaki yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Tapi sampai masanya nanti, ambil tasbih, gunting talinya, putus bertebaran. Begitulah Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bulan, matahari hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan. Hari ini kita bisa nyaman minum air sungai. Tapi sampai masanya nanti apa yang terjadi? Lautan yang asin masuk ke sungai, masuk ke darat, hancur berkeping. Beberapa daerah yang terkena tsunami kita lihat, tak perlu diceritakan dengan kata-kata. Kenyataan fakta memperlihatkan rata dengan tanah. Baru satu laut, bagaimana kalau semua laut hancur? Alimat nafsum ma qaddamat su'akhlaq. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat, dan semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitulah baru orang sadar, oh ternyata dunia ini berakhir. Dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik, semuanya tak ada yang dapat dari luput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah taala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, liya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Wa yattakhidha minkum syuhada, wa yattakhidha minkum syuhada, Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada, iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Jangan hidup hina, mati terlunta-lunta.
tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia atau mati syahid dipersaksikan oleh para malaikat. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wasami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai hari ini kita masih membawa anak ke masjid, alhamdulillah. Jika hari ini masih membawa istri ke pengajian majlis ta'lim, alhamdulillah. Jika sampai hari ini masih pergi ke rumah yatim, panti jompo, fakir miskin, orang susah, orang tua dan terlunta, masih memberikan sebagian rezeki, iman masih ada di dalam, iman masih ada bersemayam, masih ada ketakutan kepada Allah. Yang paling mengerikan adalah tidak ada lagi rasa takut itu walaupun seujung rambut, tidak tersisa rasa takut itu walaupun sebesar benih padi, tidak ada rasa takut di dalam hati walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang besar, di malam yang kelam, di tengah samudera yang luas. Renungkan sejenak wahai saudaraku jamaah Jumat sekalian, ini penghujung-penghujung tahun. Jangan sampai penghujung tahun ternyata menjadi penghujung usia, ujung tahun ternyata menjadi akhir umur. Itulah yang akan menjadi azab berkepanjangan. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kuasa akan binasa, harta akan sirna, sahabat akan lari, keluarga pun akan melupakan kita. Yang kekal menolong hanya amal yang pernah dilakukan.